saya Rio Simanjuntak, saya dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang sorting pendahuluan. Sorting adalah proses pengurutan sejumlah data yang sebelumnya acak atau tidak teratur menjadi terurut dan teratur berdasarkan suatu aturan tertentu. Bentuk pengurutan data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengurutan secara ascending atau pengurutan dari data yang terkecil hingga data yang terbesar, dan pengurutan secara descending, pengurutan dari data yang terbesar hingga data yang terkecil. Pengurutan data memiliki banyak fungsi dan manfaat, yaitu pengurutan membantu mengorganisir data sehingga lebih mudah diakses dan dikelola. Data yang diurutkan memungkinkan untuk melakukan pencarian atau mencari elemen tertentu dengan lebih efisien. Terutama jika data yang besar, data yang terurut juga memungkinkan untuk menganalisis pola atau tren dengan lebih mudah dan cepat. Data yang terurut memungkinkan untuk menggunakan algoritma pencarian efisien seperti binary search yang hanya dapat dilakukan pada data terurut. Ada beberapa metode atau algoritma yang digunakan untuk melakukan pengurutan data. Berikut adalah beberapa metode seperti bubble sort, selection sort, insertion sort, merge sort, quick sort, heap sort, radix sort, counting sort, bucket sort, cell sort. Masing-masing algoritma memiliki kelebihan dan kekurangan yang tersendiri. Dalam penelitian ini, kami menggunakan 7 metode pengurutan data, yaitu selection sort, bubble sort, insertion sort, merge sort, quick sort, radix sort, dan cell sort. 1. Selection sort termasuk algoritma sorting sederhana yang bekerja dengan cara membandingkan semua elemen data untuk mencari nilai terkecil atau terbesar di setiap perulangan. Kemudian menempatkan nilai terkecil atau terbesar di posisi yang tepat hingga semua elemen terurut. 2. Bubble sort. Bubble sort merupakan algoritma sorting sederhana yang bekerja dengan cara bergerak berulang dari awal hingga akhir data untuk membandingkan semua elemen yang saling bersebelahan. Selama melakukan perbandingan jika ditemukan urutan elemen data yang tidak sesuai berdasarkan kondisi tertentu, maka tukar ke posisi elemen data tersebut. 3. Insertion sort termasuk ke dalam algoritma sorting sederhana yang dimulai dari elemen kedua pada array dan membandingkannya dengan elemen pertama. Apabila elemen kedua lebih kecil dari elemen pertama, maka tukarkan posisi kedua elemen tersebut. Tahap yang sama dilakukan berulang pada elemen-elemen selanjutnya hingga semua elemen terurut. Insertion sort efisien untuk jumlah data kecil atau data yang hampir terurut. Merge sort. Merge sort merupakan algoritma sorting yang menerapkan teknik rekursif dalam pendekatan David and Contour. Berbeda dengan bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Cara kerja algoritma merge sort terdiri dari dua tahap. Tahap yang pertama yaitu memecah array menjadi dua subbagian. Kemudian dari masing-masing subbagian tersebut dipecah lagi menjadi sub-sub bagian dan seterusnya hingga masing-masing bagian hanya terdiri dari satu elemen saja atau atomik. Tahap yang kedua yaitu penggabungan. Selama penggabungan, setiap subbagian yang sudah atomik dibandingkan terlebih dahulu, kemudian disusun kembali secara berurutan sesuai dengan posisinya. Penggabungan dilakukan hingga setiap bagian array kembali menjadi satu dan sudah terurut. 5. Quick sort. Quick sort merupakan algoritma untuk mengurutkan data dengan pendekatan rekursif. Proses pengurutan dilakukan dengan memecah kumpulan data menjadi dua bagian berdasarkan nilai pivot yang dipilih. Pada prinsipnya, nilai pivot yang dipilih ini akan ditempatkan pada posisinya. Di setiap akhir proses partisi, setelah proses partisi selesai dan menempatkan pivot pada posisinya yang tepat, maka proses pengurutan dilanjutkan secara rekursif untuk mengurutkan data bagian kiri dari pivot
dan bagian kanan dari pivot tersebut. 6. Radix sort merupakan salah satu algoritma non-comparison sort atau pengurutan tanpa pembanding. Proses yang dilakukan dalam metode ini adalah mengklasifikasikan data sesuai dengan kategori turut yang tertentu, dan tiap kategori dilakukan mengklasifikasian lagi, dan seterusnya sesuai kebutuhan. Lalu kategori-kategori tersebut digabungkan kembali. Algoritma ini sangat efisien untuk pengurutan angka non-negatif dalam rentang yang terbatas. Algoritma ini sangat efisien untuk pengurutan angka non-negatif dalam rentang yang terbatas. 7. Shell sort adalah salah satu algoritma yang sangat efisien. Hal ini didasarkan pada teknik penyisipan semacam perbedaan utama antara pengurutan penyisipan dan pengurutan shell adalah pengurutan shell menghindari pergeseran elemen yang besar. Shell sort terlebih dahulu mengurutkan elemen-elemen yang jauh dan terus-menerus memperkecil jarak antar elemen yang jauh. Metode ini mengurutkan data dengan cara membandingkan suatu data dengan data lain yang memiliki jarak tertentu. Kemudian dilakukan penukaran bila diperlukan. Permasalahan dalam penilaian siswa di sekolah, pengurutan sangatlah penting karena setiap penentuan prestasi siswa didapat dari hasil proses prestasi setiap siswa yang dilakukan di sekolah, baik itu dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun dalam kegiatan ekstrakurikuler. Pengurutan dapat dilakukan secara manual, namun terkadang terjadi kesalahan perhitungan dikarenakan jumlah penilaian dan jumlah siswa yang akan dinilai itu tidak sedikit. Oleh karena itu, dalam pengolahan data dibutuhkan ketelitian yang sangat tajam, karena apabila salah dalam pengolahan data, informasi yang dihasilkan nantinya akan terdapat kesalahan. Kunci dasar dari hal ini adalah data awal berupa nilai, karena data merupakan sumber hal dasar yang dibutuhkan dan yang akan dikelola untuk dapat menghasilkan sebuah hasil informasi yang relevan. Pada kasus ini berupa nilai siswa SMA Negeri 7 Padangsidempuan, maka dalam hal ini dengan menggunakan beberapa metode atau algoritma seperti algoritma bubble sort, algoritma selection sort, algoritma insertion sort, algoritma merge sort, algoritma quick sort, algoritma radix sort, dan algoritma cell sort. Di antara jenis algoritma untuk melakukan pencarian, perhitungan, dan pengurutan data bisa menggunakan algoritma bubble sort, algoritma selection sort, algoritma insertion sort, algoritma merge sort, algoritma quick sort, algoritma radix sort, dan algoritma cell sort, di mana dengan menggunakan algoritma ini dapat memecahkan masalah dalam proses pengurutan, karena di dalam penyediaan data-data haruslah benar-benar sesuai dengan realita, karena dapat mempengaruhi hasil perhitungan yang apabila dilakukan perhitungan dengan menggunakan metode-metode atau algoritma untuk menghitung nilai prestasi siswa. Karena data merupakan suatu masalah yang sangat besar, maka di dalam penyampaian data haruslah benar-benar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian solusi, pengurutan nilai dilakukan dengan mengurutkan data terendah ke tertinggi dan tertinggi ke terendah, atau disebut juga menggunakan model variasi ascending dan descending. Pengurutan data dilakukan dengan menggunakan tiga algoritma, yaitu selection sort, bubble sort, insertion sort, merge sort, quick sort, radix sort, dan cell sort. Berikut masing-masing implementasi dari tiga algoritma dengan menggunakan bahasa Python. Pada algoritma bubble sort, ketika kita jalankan programnya, saya keluar dulu. Nah, sebelum kita jalankan, saya akan menjelaskan beberapa itu. Pada ketiga algoritma ini sudah di-input manual sebuah nilai. Nilai ini berupa nilai yang dapat dari data nilai SMA Negeri 7 Kota Padangsidempuan. Nah, jadi kesemua sorting ini akan memiliki output yang sama, yaitu ketika kita
jalankan, maka dia akan menghasilkan output seperti ini. Saya sebutkan. Dan, nah ini, nah di sini maka dia bisa kita lihat dari nilai yang terkecil itu ada nilai 78, 80, 82, 84, 85, dan seterusnya. Nah, eh, jika sulit untuk dimengerti bagaimana proses sorting yang terjadi, nah, saya merekomendasikan sebuah website yang bernama visualgo.net. Di sini mereka dapat memberikan animasi berupa animasi sorting. Ada beberapa jenis algoritma sorting yang ditawarkan, yaitu bubble sort, selection sort, insertion sort, merge sort, dan yang lainnya. Di sini bakal kita tunjukkan bagaimana contoh program bubble sort dijalankan. Bisa kalian lihat. Jadi, kecepatannya saya cepatkan lagi jadi 5 kali. Nah, berikut merupakan sebuah animasi bagaimana contoh sorting itu bekerja. Nah, di antara semua sorting yang ada, sorting yang paling algoritma sorting yang paling cepat itu quick sort. Eh, nah, sama seperti namanya quick sort atau sorting cepat dengan cepat. Itu aja. Nah, mungkin begitu saja implementasi dari beberapa algoritma sorting. Sekian saya tampilkan bagaimana cara kerja proses algoritma sorting yang ada. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Penutup. Kesimpulan. Dalam laporan ini dilakukan analisis terhadap nilai siswa kelas 12 Matematika Ilmu Pengetahuan SMA Negeri 7 Depadang Sidempuan dengan teknik pengurutan data yang sangat beragam. Sorting ini dilakukan untuk mempermudah daftar pengurutan daftar nilai siswa-siswi. Namun dalam pemilihan algoritma tentunya ada satu metode yang paling cepat pengerjaannya, yang masing-masing metode mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Selain itu, pembuatan program komputer tidak lepas dari algoritma karena program yang dibuat sangatlah kompleks. Program dapat dibuat tanpa menggunakan algoritma, namun program tersebut lambat dalam mengakses atau menggunakan banyak memori. Berdasarkan logika yang mengurutkan data yang menggunakan selection sort, bubble sort, insertion sort, merge sort, quick sort, predict sort, dan cell sort. Sekian dan terima kasih.